yang paling intim. Agama manapun selalu mengajarkan tentang berdoa. Ya, dengan berdoa maka hubungan manusia dengan Sang Pencipta itu menjadi lebih intim, lebih akrab. Ya, setelah didoakan meminta melalui doa. Opa, Oma, gimana kalau ada cucu-cucu datang ke Opa dan Oma? Tentu Opa dan Oma senang sekali kan, karena cucunya hadir dan dapat diajak untuk bermain, untuk bersendau-gurau. Setelah si cucu puas dengan bermain dengan Opa dan Oma di rumah yang nyaman, tiba-tiba si cucu ini, sang cucu ini meminta kepada Opa dan Oma untuk mendapatkan sesuatu. Misalnya saja, dia meminta kue atau makanan yang ada di dalam kemasan. Apa respon Opa dan Oma ketika sang cucu ini meminta? Nah, Opa dan Oma yang bijak biasanya akan berkata lebih dahulu kepada ayahnya, boleh tidak ini anak diberi permintaan makanan yang ada dalam kemasan ciki. Nah, kalau dibolehkan oleh orang tuanya, tentu Opa dan Oma juga senang sekali untuk memberinya kepada sang cucu. Dengan sudah diberi kesempatan untuk diperbolehkan memberi makanan yang diminta oleh sang cucu ini, lalu Opa dan Oma biasanya keluar bersama dengan cucu bergandengan tangan untuk datang ke sebuah toko terdekat atau di sebuah warung terdekat untuk belanja. Nah, setelah dibayar, kan makanan itu diberikan kepada cucunya. Apa respon cucu? Pasti senang sekali, luar biasa. Bahkan dia juga bisa menyanjung Opa dan Oma. Wah, Opa dan Oma nikmat sekali, baik sekali ya, bisa memberi kepada aku. Gitu. Nah, ini semua merupakan usaha meminta dan memberi dari sang cucu yang meminta kepada Opa dan Oma yang memberinya. Jadi dalam hal ini ada korelasi antara sang cucu dan Opa Oma. Ada korelasi meminta dan memberi. Nah, secara umum sebenarnya meminta itu pasti akan diberi. Siapapun yang meminta pasti akan diberi. Kalau yang diminta itu memiliki dan dibolehkan oleh pihak lain. Nah, berkenaan dengan kisah cucu dan Opa Oma ini ada tertulis yang berbunyi, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah
bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, luar biasa pernyataan itu. Ya. Apa yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan pada saat ini, yaitu kata minta. Meminta itu berarti merujuk pada hal yang diinginkan. Diinginkan oleh seseorang. Tadi sang cucu. Nah, bagaimana kita sebagai manusia dewasa? Pernahkah kita meminta? Jawabnya pasti pernah. Meminta kepada siapa? Tentu memintanya kepada Sang Pencipta. Ya, Sang Pencipta ini luar biasa karena Dia menciptakan alam semesta beserta seisinya, juga menciptakan kehidupan manusia, kehidupan binatang, juga hal-hal yang lainnya. Nah, jadi meminta tadi adalah bagian yang paling penting. Kalau kita tidak meminta, tidak akan mendapatkan sesuatu. Nah, tetapi ada kata kunci lain, yaitu doakan. Jadi khusus untuk orang dewasa, itu juga perlu meminta kepada Sang Pencipta. Melalui apa? Tentu melalui doa. Karena doa itu merupakan bagian hubungan manusia yang paling intim. Agama manapun selalu mengajarkan tentang berdoa. Ya, dengan berdoa, maka hubungan manusia dengan Sang Pencipta itu menjadi lebih intim, lebih akrab. Ya, setelah didoakan, meminta melalui doa, lalu yang paling penting lagi, percayalah. Percaya apa? Percaya bahwa apa yang kami minta akan kita terimanya. Nah, luar biasa sekali. Kalau kita tidak percaya, maka doa itu juga tidak dapat mewujud. Dengan kepercayaan yang tinggi, dengan hubungan yang intim antara manusia dengan Sang Pencipta, maka apa yang kita minta akan kita terima. Nah, luar biasa sekali. Dan yang paling penting lagi, ada pernyataan, kamu telah menerimanya. Benarkah pada saat itu, begitu Anda meminta, Anda berdoa dan percaya pada saat itu telah menerima? Rupa-rupanya doa yang paling gampang, yang langsung diterima itu kok doa kalau kita minta akan makan ya. Jadi ketika kita akan makan, semua sudah tersaji di meja, kita berdoa, supaya makanan yang sudah siap ini disumber kekuatan, kesehatan bagi tubuh kita. Begitu selesai amin, langsung boleh kita santap. Tapi kalau kita yang sudah dewasa ini, yang kita minta misalnya tentang kendaraan, karena sudah punya motor, inginnya punya mobil. Apakah dalam waktu saat itu langsung kita terima? Tentu tidak. Sang Pencipta akan memberikan pada waktu yang tepat. Ya. Dan di situ Sang Pencipta akan memberi peluang kepada kita yang meminta supaya kelak kalau menerima barang yang kita minta itu tidak menjadi congkak, tidak menjadi sombong, tidak menjadi bergaya, ya, lalu pamer, ya itu. Nah, hal itu akan diberikan kepadamu, sungguh luar biasa. Ya, jadi kalau kita minta, berdoa dan percaya, maka kita akan menerimanya.
Bagaimana? Apakah Anda setuju tentang ini? Jadi doa-doa yang kita lakukan itu sebenarnya ada unsur apa ya istilahnya? Kali transaksional, transaksional, hubungan timbal balik. Manusia meminta, Tuhan memberi. Tuhan, anak manusia meminta, Sang Pencipta memberi pada saat yang tepat. Ya, jadi dengan meminta pasti akan menerima. Dengan meminta pasti akan diberi. Lalu sebenarnya permintaan itu tanpa batas tidak sih? Sebenarnya permintaan itu tanpa batas. Tetapi kalau kita yang meminta belum punya apa-apa, punya sepeda juga belum, tiba-tiba yang kita minta mobil, kategori mobil kelas mewah, tentu agak sulit. Kalau belum punya sepeda, mintalah sepeda. Begitu terwujud, minta sepeda motor. Begitu terwujud lagi, setahun berikutnya minta mobil. Nah, kalau sudah dipenuhi semua, maka kita juga tidak perlu sombong, tidak perlu berbesar kepala. Jadi, apa yang telah kita terima juga perlu kita bagikan kepada yang lain. Ini penting. Gimana kalau misalnya Anda diberi mobil, ada orang ingin nebeng, boleh enggak 2 orang yang mau nebeng? Harusnya boleh. Kok antar sampai rumahnya, itu akan lebih bagus lagi. Mengapa? Karena ketika Anda meminta, diberi. Apapun yang kau miliki sesungguhnya adalah pemberian dari Sang Pencipta. Jadi sekali lagi, hal yang luar biasa itu menerima sekalipun belum mewujud. Ini sangat-sangat luar biasa. Kita sudah dapat menerima hal-hal yang belum mewujud dan mau mengucap syukur. Itu yang lebih penting lagi. Semakin luar biasa lagi, jikalau syukur kita itu senantiasa kita nyatakan di dalam doa. Kita nyatakan di dalam permintaan, di dalam segala hal yang kita inginkan. Itulah kuncinya syukur. Oke ya, kita ketemu di lain kesempatan.